Lihat permainan orang kaya yang kejam. Pemilik budak melemparkan bocah itu ke dalam kolam buaya, dan segera setelah itu, membuka pintu penghalang. Seekor buaya dengan cepat berlari ke arah bocah itu. Pemilik budak di radio melihat adegan ini dan bertepuk tangan dan bersorak. Anak laki-laki itu memulai pertarungan 1 lawan 1 dengan buaya. Dia mengambil tongkat kayu, menyodorkan seluruh kekuatannya ke arah buaya. Permukaan air berangsur-angsur kembali normal, tapi tiba-tiba bocah itu berjuang mati-matian. Setelah cepat melarikan diri dari buaya, dia dengan cepat merangkak ke darat. Tapi sepertinya pemilik budak belum menikmatinya, langsung menendang lengan anak itu. Dia masih ingin mencoba merangkak, tapi dipukul dengan tongkat lagi, jatuh ke kolam buaya. Tepat pada saat ini, melihat bocah itu, dia tertarik pada kepahlawanannya yang tak kenal takut. Ambil pohon kering, mengerahkan seluruh kekuatan Anda untuk melemparkannya ke arah pemilik budak. Kemudian bawahannya melihat ini dan juga mulai menyerah. Tidak lama kemudian, semua pemilik budak di radio terbunuh. Orang ini langsung melihat dia, melemparkan belati itu kepadanya dan bocah itu langsung menikam buaya itu. Pasir di jam mengikuti itu. Bangkai buaya juga melayang ke permukaan. Anak yang begitu berani di pantai mengangguk puas. Kemudian dia membawa anak itu kembali ke suku, mengadopsinya dan menamainya, mengundang master dari semua sekte untuk mengajarinya keterampilan kemampuan tempur. Melatih hari demi hari, telah tumbuh menjadi dewasa. Dimaksudkan untuk menggantikan posisinya. Tetapi premisnya adalah harus melalui 3 putaran tantangan. Yang pertama adalah menguasai gajah. Pada momen penting melompat di atas kepala kawanan gajah, sebuah gerakan panjang dan 10 telapak tangan untuk menjinakkan gajah terkemuka. Gajah-gajah itu berlutut, menundukkan kepala kepada PN, lalu bertarung dengan para guru pencak silat. Orang pertama di lantai adalah Master Kendo. Subjek yang paling dia kuasai adalah ilmu pedang, tetapi tidak peduli teknik apa yang dimiliki tuannya. Orang kedua gulat nasional, setiap pukulan mengenai lawan. Ambil kesempatan untuk melakukan tendangan terbalik untuk mengalahkan Master. Sekarang yang terakhir yang tersisa. PN mencapai gua yang gelap. Di dalam gua, seorang gadis kecil berteriak minta tolong. Cepat untuk bertanya. Sedetik kemudian dia memamerkan taringnya. Satu cengkeraman kakak. Pada saat ini muncul melemparkan pisau keluar. Bandit itu mengambil pisau dan berhasil mengalahkan wanita itu. Mudah menerima posisi pemimpin baru dari generasi bandit berikutnya. Tapi di sini dia masih memiliki tugas penting untuk diselesaikan. Bocah itu menatap kosong pada ibunya yang ditembak tepat di jantungnya. Ayahnya juga dibunuh oleh pemberontak dengan pisau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras bahwa para pemberontak memerintahkan untuk segera membunuh anak itu. Untungnya oleh pengawal yang setia diselamatkan setelah dia diurutkan. Akhirnya oleh ribuan anak panah mati bocah itu beruntung bisa lolos dari satu kehidupan tetapi menjadi sasaran oleh pemilik budak yang lewat. Membawa ke sekolah seni bela diri menjadi mainan bagi orang kaya. Kebetulan leader bandit-bandit bambu radio itu suka banget sama dia. Api dendam di hatinya belum pernah padam. Dia berlutut di depan ayah angkatnya untuk memulai jalan balas dendamnya. Pemberhentian pertama. Dia pergi ke tempat para budak. Seorang ibu sedang dipukuli secara brutal oleh pemilik budak. Tepat pada saat ini sebotol anggur terbang. Pukul kepala pemilik budak. Wajah yang sudah membuat orang membenci, sekarang malah jadi lebih jelek. Dia mulai melihat orang-orang memukuli seperti orang gila. Juga mengambil toples anggur dan terus menuangkan anggur untuk orang itu. Tapi sedetik kemudian, pemabuk itu mengangkat kepalanya dan itu adalah TN. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tepat setelah itu sekelompok bawahan dari pemilik budak datang berlari. TN tidak panik. Musuh ratusan orang saja. Semua bawahan dipukuli ke tanah. Pada saat ini, pemilik budak berdiri dan ingin mempertaruhkan nyawanya dengan TN. Menemukan bahwa pedang telah diarahkan langsung ke tenggorokanku. Pemilik budak mengerti bahwa dia telah kehilangan keuntungannya. Berlutut di tanah memohon untuk hidupnya. Dia akhirnya ingat identitasnya dan melemparkannya ke kolam buaya. Biarkan dia merasakan rasa sakit yang Anda alami. Kemudian mengirim bawahan. Lepaskan budak yang ditangkap ini. Sekarang hanya satu musuh terakhir yang tersisa. Terlalu kejam untuk bisa hidup untuk mengarahkan pedang ke putranya. Tapi menghadapi ayah angkat yang membesarkannya, dia tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, bahkan memprovokasi saya adalah musuh yang membunuh ayahmu. Tutupi cintanya dengan pisau untuk memotong TN. Beberapa hari yang lalu,
PN berpamitan dengan ayah angkatnya dan berjalan sendiri di jalan balas dendam karena membunuh raja karena istana dijaga ketat. Hanya mereka yang bisa berpura-pura menjadi penari yang bisa mengembalikan pencuri ke istana. Tepat saat sang raja sedang menikmati keindahannya, buang granat. Pada saat itu para prajurit tidak keluar dari asap. Pengawalnya cepat dan gesit, dan dia selesai berurusan dengan para penjaga. Kemudian datang di depan raja. Lepaskan topengnya, menatap raja dengan mata membunuh. Tiba-tiba ditusuk mengayunkan pedang ke arah raja. Remaja berpikir bahwa balas dendam besar telah dilaporkan. Cepat pergi. Ketika saya sampai di suku, menemukan kekacauan suku yang hancur. Saat itu seorang pria berjubah muncul di belakangnya. Orang yang sama yang membunuh ayahnya dengan pisau tahun itu. 10 tahun yang lalu dia menyaksikan ayahnya dibunuh. Tapi sekarang dia telah menjadi tubuh seni bela diri. Benar tidak akan menyayangkan musuh. Tapi pembunuh sebenarnya sekarang berdiri di atas. Lihat ke bawah pada mereka. PN segera bergegas. Meskipun jumlah orang di atas sangat banyak, tapi mereka bukan lawan untuk terus berlari ke atas. Tiba-tiba ada dua pembunuh seni bela diri yang terampil. Akhirnya, PN datang di depan pria berbaju hitam itu. Tapi pedang hitam yang sangat aneh. Ini tidak seperti lawannya dipotong oleh pisau. Kemudian dia mengambil tembakan lagi dan bangkit. Mengambil segenggam pasir. Menekannya pada luka. Mengikatnya dengan pakaiannya. Lalu mengambil senjatanya untuk melawan lagi. Tiba kerumunan penjaga. Mengelilinginya tepat di depan pedang ayahmu tanpa darahku. Jadi raja berbaju besi itu tidak mati, bahkan di tengah keputusasaan muncul dari tengah kerumunan seseorang yang membuatnya semakin putus asa. Itu adalah ayah angkatnya. Jadi 10 tahun yang lalu anggota keluarganya dipenjarakan oleh raja. Dia mengancam akan membunuh ayahnya selama 10 tahun terakhir. Dan masih menganggap Tin sebagai seorang hanya untuk menghilangkan rasa kasihannya. Tapi sekarang raja memaksanya. Bertarung saja dengan TN. Menang atau kalah, dia akan memaafkan keluarganya. Karena anggota keluarga hanya bisa menghunus pedang. Pada saat ini, hati saya sakit seperti neraka. Bagaimanapun, dia tidak bisa mempercayainya. Ayah angkat yang membesarkannya selama 10 tahun adalah musuh yang membunuh ayahnya. Tetapi dengan sangat cepat keduanya mulai terlibat dalam pertempuran. Kemudian saya melihat ke TN dan pergi dengan air mata berlinang. Kalah dalam pertempuran. Raja tidak berniat untuk membebaskannya dan memerintahkan eksekusi Lang Chi TN. Akankah ada keajaiban selanjutnya?